Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kali ini kita akan membahas tentang pengawasan keuangan dan pembangunan. Dan kali ini kita menghadirkan tamu spesial yaitu Bapak Rudi Harahap sebagai Kepala BPKP Kalimantan Selatan. Dari sini kita akan mengetahui apa-apa saja sih tugas BPKP dan apa sebenarnya dari fungsi BPKP ini di dalam menunjang pembangunan. Mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung hadirkan Pak Rudi M. Harahap, Kepala BPKP Kalimantan Selatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mungkin lebih sederhana nih, Pak. Mungkin kan orang sesuatu yang mendengar BPKP ini, Pak, ada apa sih pengawas keuangan dan pembangunan gitu. Jadi apa sih sebenarnya pekerjaannya BPKP ini, Pak? Orang-orang mungkin kalau di pemerintahan mungkin sudah mulai paham, tapi orang-orang umum mungkin atau orang awam mau mengetahui, Pak, sebenarnya apa sih BPKP itu sendiri, Pak? Oke. Lupa tadi namanya. Pak Risman. Oh, Risma ya. Risman, Pak. Pak Risman. Oke. Jadi Pak Ris, BPKP itu memang kepanjangannya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris secara kaku kita terjemahkan sebagai supervision, to supervise ya. Tapi sebenarnya dalam terjemahan secara umum paling gampang disebut sebagai government internal auditor atau presiden internal auditor. Jadi auditor internalnya presiden. Jadi pada intinya bahwa kami itu memang bertugas untuk menjaga agenda-agenda presiden ya yang terpilih bagaimana supaya sukses gitu. Jadi terutama terkait dengan program-program pembangunan yang biasanya dia lintas sektor. Jadi bukan satu sektor saja dan kemudian biasanya lintas pemerintahan. Jadi melibatkan pusat, daerah, bahkan juga melibatkan lintas pemerintah daerah itu sendiri, gitu ya. Atau begitu diturunkan ke daerah biasanya lintas OPD, lintas satuan kerja pemerintah daerah, gitu. Itu peran daripada BPKP secara mudah untuk diterjemahkan di lapangan, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa akademik mungkin lebih susah dipahami kan, disebut sebagai audit internal. Kalau kita bayangkan audit internal kan seperti di sebuah korporasi gitu ya. Itu biasanya memang bagaimana mensinergikan antar divisi ya. Karena organisasi itu biasanya memang punya divisi-divisi yang punya kepentingan sendiri. Dan dia cenderung akan menjadi silo. Nah, kemudian ada interauditor mencoba mengintegrasikan. Sama seperti di Kompas lah gitu ya. Sebagai holding pasti ada interauditnya. Nah, bagaimana pihak-pihak yang terkait baik yang tadinya di urusan media cetak, di urusan media elektronik, bahkan penerbitan, itu bisa saling bersinergi gitu. Itu peran daripada interauditor. Nah, kalau kita skopnya untuk di Kalimantan Selatan sendiri, sekarang ini yang sudah dilakukan atau yang baru-baru kita lakukan sendiri apa-apa nih, Pak, pengawasan di bidang keuangan maupun pembangunan ini? Oke, menarik ya pertanyaan yang bahwa yang terbaru adalah tugas kami itu sekarang diminta oleh Presiden dan juga Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pendampingan. Jadi pendampingan terhadap pengendalian inflasi. Jadi kalau dulu atau di tempat lain, di negara lain ya, biasanya pengendalian inflasi itu lebih banyak bermain di angka tingkat bunga. Jadi kalau overheated maka bank sentral akan membuat policy untuk menaikkan. Kalau dia sudah mulai butuh growth yang lebih cepat, maka diturunkan tingkat bunganya gitu ya. Nah, supaya uang beredarnya berkurang. Tapi dalam case Indonesia itu berbeda. Ya. Jadi seperti dinyatakan oleh Pak Jokowi waktu itu di istana, ketika mengumpulkan semua kepala daerah, kemudian juga para kajati gitu ya, Kapolda itu dikasih arahan, pendekatan kita akan berbeda ya. Jadi nggak cukup dengan mengandalkan bank sentral ya, dengan bermain di tingkat bunga tadi. Nah, kita harus bersama-sama. Itu kata Pak Jokowi. Nah, jadi melibatkan para pihak. Para pihak itu harus bikin program supaya inflasinya terkendali. Nah, kemudian karena ini melibatkan
banyak pihak seperti tadi peran daripada internal auditor, maka BPKP diminta untuk terjun langsung. Gitu. Jadi Pak Jokowi bilang kejaksaan, kepolisian, BPKP itu harus melakukan pengawalan terkait dengan pengendalian inflasi. Itu yang baru-baru ini. Nah, biasanya tiap bulan kan kita lakukan adang inflasi. Nah, cuman memang kenapa Presiden memberikan perintah ini, karena kalau lihat pertumbuhan di dunia sekarang, inflasi itu cenderung eksponensial. Jadi memang cukup mengerikan lah ya. Nah, cuma memang karena kita tidak merasakannya, karena itu angkanya angka makro global, angka makroekonomik, tidak semua masyarakat bisa membaca itu, tidak mengerti bahwa itu serius. Nah, gitu. Ada sudah beberapa kali diberitahu nih Pak ya. Global ini Pak. Dan juga bukan hanya masyarakatnya, termasuk aparat pemerintahnya sendiri juga betul menganggap ini serius gitu. Tapi kalau yang kita rasakan secara nyata kan sebenarnya bagaimana tingkat kriminalitas gitu kan. Aja, Nah, di berita-berita di pos saya amati, tumbuh nih, gitu kan. Tiba-tiba ada terjadi pembunuhan gara-gara uang. Padahal ada pengaruh di sana, ada dasar. Bahkan istrinya membunuh suaminya, atau suaminya membunuh istrinya, gitu itu terjadi. Nah, kalau memang kelemahan dalam indikator ekonomi makro, sebagaimana dikritis itu kan harusnya kita punya juga indikator terkait dengan sosial. Gitu. Nah, kalau yang kita punya kan kebanyakan dipopulerkan bahwa inflasi akan berpengaruh kepada tingkat pengangguran. Nanti rate-nya tadi sudah diumumkan juga, itu berapa persen kenaikannya, 0, sekian persen. Itu karena ada 1% kenaikan harga BBM gitu ya, berpengaruh ke tingkat pengangguran. Tetapi bahwa ini berpengaruh kepada tingkat kriminalitas, itu kita kurang menyangkutkan nih bahwa ini ada faktor apa. Mungkin agak sungkan ya, agak semacam sensitif ya. Iya betul Pak. Termasuk mungkin tingkat perceraian gitu. Beda dengan negara lain. Kalau di negara lain tuh indikator economics dengan indikator sosial itu dijenjrengin. Nah, jadi kita bisa mengambil policy dari dua indikator tadi yang akhirnya kita ada empati bahwa itu serius gitu. Biasanya Pak kalau ketemu sama tersangkanya baru mereka mengakui bahwa mereka ada faktor ekonomi ternyata di sana, ada memenuhi kebutuhan ini mau ini, akhirnya kan terjadilah kriminalitas gitu. Itulah yang sering yang tidak diabaikan dikomplain oleh para aparat kepolisian bahwa akibat ini kriminalitas ini ternyata pendekatan sosialnya sering dilupakan gitu, sosial ekonominya gitu. Jadi mereka kena beban di akhir gitu di akhir ini Pak. Gitu. Pak, menarik ini Pak, di BPKP ini kan biasanya orang-orang Pak biasanya mendengar BPKP ini kadang-kadang sesuatu yang agak menyeramkan Pak. Biasanya kalau sudah ada kasus-kasus ini nanti tunggu hasil perhitungan BPKP. Biasanya kan orang kejaksaan ada perhitungan. Nah, sekarang sebenarnya Pak BPKP ini serem nggak Pak istilahnya ini? Sebenarnya kalau penampilan saya nggak serem kan? Jadi ini kalau orang BPKP biasanya datang, wah ini pengawas wah ini kan biasanya ribut. Jadi sebenarnya gini, peran daripada memang kata audit itu di Indonesia itu agak terbawa dengan kesannya menyeramkan. Gitu kan? Tanda kutip. Padahal sebenarnya audit itu satu hal yang normal saja. Betul. Nah, kita dididik sekarang bahwa sebagai seorang internal auditor harus ada dua value yang kita bisa berikan. Jadi satu sisi yaitu protect value, menangkal Pak menjaga, melindungi gitu ya. Jangan sampai satu terjadi. Sisi juga bagaimana kita meng-create, bagaimana kita meng-enhance value gitu. Betul. Nah, memang selama ini kita terlalu banyak dikenalnya sebagai to protect tadi, gitu. Jadi biasanya berhubungan dengan case gitu ya. Nah, betul, ini peran-peran yang biasanya kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kebanyakan. Nah, tapi nggak cukup hanya dengan melakukan enforcement gitu ya, penegakan hukum di sini. Tapi juga harus dia punya value dong. Dia harus improve value-nya, meng-create value. Nah, maka itu BPKP sekarang banyak masuk ke dalam program. Betul. Tadi contohnya pengendalian inflasi ya. Nah, memang walaupun di dalam pengendalian inflasi kan ada juga yang orang cheating. Nah, masyarakat kita kan suka cheating tuh. Jadi karena ada kelonggaran, sekarang BTT diturunkan, terus kemudian DAU diturunkan. Nah, lagi rame-rame itu ada aja yang ngambil kesempatan. Wah, enak nih, saya akhirnya harus menyuplai barang, gitu kan, ada subsidi bibit gitu kan. Nah, dipanggillah saudaranya atau dipanggillah temannya yang sebenarnya tidak kompeten.
kemudian mengerjakan sisi supply tadi gitu loh. Nah itulah memang di kelemahan secara kultural kita di situ kali ya. Kita. Jadi ada sisi oportunis ya. Nggak enaknya nih. Belum lagi faktor nggak enak. Jadi ada sisi memang oportunis, ada juga nggak enak. Begitu di dalam kita kan ada juga yang begitu si saudaranya pejabat, gitu kan, punya kepala dinas, kepala badan kan gitu kan. Kenapa nggak ajak-ajak saudaranya gitu? Kenapa nggak tolongin? Kenapa nggak dilibatin? Kenapa nggak dijadikan honorer gitu kan? Iya betul. Nah itu ada tantangan kita di sisi itunya, makanya itulah keberadaan BPKP bersama dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan KPK menjaga di sana. Tapi sebenarnya kalau kita hitung sekarang sudah nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu menyeramkan lagi, Pak. Walaupun biasanya di kepolisian biasanya kita sering sekali gitu loh. Nanti gimana ini Pak, berapa sih kerugian negara? Ya, nanti kita tunggu dulu hasil perhitungan BPKP. Iya, karena memang menghitung costing itu kan tidak mudah ya. Ya, betul. Jadi kita harus tahu bisnis prosesnya dulu. Kita bicara tentang apa nih? Kerugiannya sisi pertanian. Nah, kita harus lihat juga ilmu pertanian. Betul. Nah, dari sana baru kita ngambil costingnya. Disitulah yang kita bilang sebagai kerugian. Iya, nah, betul. Sekarang sudah berkembang lagi. Kalau dulu lebih banyak kerugian keuangan, gitu kan. Jadi kerugian keuangan negara, sekarang udah mulai bergeser lagi. Kita harus bisa menghitung sampai dengan kerugian perekonomian negara. Lebih jauh, Pak, ya? Lebih jauh. Jadi contoh kemarin kalau ngikutin yang kasus sawit yang di Riau, itu kan kerugian perekonomian negara, gitu. Sekitar 4 triliunnya kalau nggak salah ya. Yang kerugian keuangannya. Sisanya hampir yang mendekati 100 tadi itu yang merupakan kerugian perekonomian. Perekonomian, Pak, ya. Jadi sekarang ini lebih jauh, Pak. Pak, untuk untuk pengawasan keuangan sendiri nih Pak, kemudian dengan pembangunan yang terbaru Pak, misalnya kayak kita ini kan lagi pelaksanaan MTQ Pak misalnya. Nah, ini peran BPKP juga ada nih Pak, ceritanya Pak, untuk betul. Dilibatkan juga nih Pak. Iya, jadi di MTQ tiba-tiba kami dapat keputusan dari gubernur gitu ya. Jadi BPKP bersama dengan inspektorat, jadi Inspektorat Provinsi itu menjadi pengawasnya. Jadi pengawasnya kepanitiaan ini. Nah, jadi kita mengawasi pekerjaan bidang-bidang yang nanti kemudian juga diorganisasikan oleh event organizer, gitu kan. Jadi ini akhirnya ada interkoneksinya dengan IO ini. Nah, jadi kami waktu itu karena dapat keputusan itu tentu harus merespon, gitu kan. Jadi kami sudah memberikan atensi kepada gubernur dan juga para pihak gitu ya, tentang peta peran para pihak bahwa ternyata ada pihak ini tidak paham bidang ini, ada interkoneksinya dengan bidang ini. Kadang-kadang anggarannya di bidang ini, dia kegiatannya di sini. Dengan kita bikin keterbukaan, gitu kan, openness gitu ya. Kemudian mereka tahu, Pak, ya? Tahu gitu. Jadi kita nggak perlu tutupi lagi lah. Ini kan sama-sama program bersama kan gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang memang belum perform, gitu kan. Nanti kita beritahukan harus ditingkatin lagi, gitu. Pak, ini berarti penting juga ya Pak, kalau mendengar penjelasan Bapak ini, berarti orang-orang EO ini Pak, yang mau pelaksanaan khususnya pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan uang negara ini, mungkin mereka harus tahu juga nih Pak ya, dengan minta masukan mungkin dari BPKB juga ini Pak. Oh iya, kita memang orang EO dengan pihak-pihak kontraktor ya, konsultan itu memang banyak sudah paham lah dengan BPKP ya. Nah, saya juga udah cek ke lapangan yang MTQ. Jadi sama yang leading langsung saya udah ketemu gitu ya, yang untuk main state-nya gitu. Dan ternyata yang mengerjakan itu dari Papua, dia sudah pernah kerja proyek Papua gitu. Wah, ini cukup menarik Pak, dan kami beritahukan juga pada pemirsa bahwa tayangan kita ini juga live di Instagram Banjarmasin Post, di Facebook Post Online, dan di YouTube Banjarmasin Post News Video. Dan pembicaraan kita akan lebih menarik, tapi kita akan break jeda iklan berikut tuh. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Pak Rudi Harahap, dan kita perlu ketahui Pak Rudi ini juga pernah tugas di Jambi ya Pak? Jambi. Jambi, kemudian sebelumnya di Jambi Pak? Sebelum di Jambi, di Jakarta. Dan Sebelum di Jakarta, dulu saya kuliah 4 tahun. ya, jadi dilihat di gelarnya ini Pak, gelarnya di luar negeri nih Pak. Iya. Boleh sedikit dijelaskan Pak, keluarannya dari mana ini Pak? Jadi 2014-2018 itu saya kebetulan dapat scholarship ya dari Ministry of Foreign Affairs-nya New Zealand, Selandia Baru ya. Jadi Kementerian Luar Negeri lah ya, Kementerian Luar Negerinya. Nah, jadi lewat seleksi, kemudian saya kuliah di sana, riset ya, PhD saya. Nah, kemudian tahun 2018 saya kembali lagi. Nah, kemudian 2018 saya masuk di unit penelitian Litbang. Nah, kemudian setelah itu saya 6 bulan kalau nggak salah ya. Saya kemudian masuk lagi ke satu kedeputian Deputi Polhukam ya, sebagai Kasubditnya. Dan kemudian ada bidding waktu itu ya untuk eselon 2, kemudian ditempatkan di Jambi. Nah, 8 bulan baru terus ke saya Kalimantan Selatan. pindah lagi ke pusat. Oh, pusat dulu Pak. Di Kampus Info. Dulu unit saya yang lama sebenarnya. Sebelum saya kuliah tuh saya di pusat informasi pengawasan ya, lebih ke IT departemennya. Iya. Jadi IT departemen, kemudian 8 bulan pindah lagi ke Kalsel. Iya. Nah, ini sudah lebih dari setahun gitu lebih ya. setahun Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan betah Pak. Mungkin kita lagi meneruskan lagi Mas sedikit tadi kan, Pak, ini kan sering Pak juga di dalam pengawasan. Ini kan kita di dalam pengawasan keuangan pemerintahan. Sering terjadi di pemerintahan daerah nih Pak, atau di biasanya kan ada, boleh nggak Pak? Biasanya kan sering terjadi penggunaan anggaran yang mungkin ya istilahnya pinjam lah Pak, istilahnya mungkin kan di satu dinas ini kemudian mereka belum ada uang untuk kerja ini, kemudian mereka misalnya meminjam ini, walaupun itu tidak ada korupsi yang terjadi, tapi boleh nggak Pak di dalam hal tertentu istilahnya, oh saya pinjam uang dari sini dulu dong misalnya, karena ini ada pelaksanaan yang mesti harus dilaksanakan sementara kita belum turun lah istilahnya dananya. Itu hal-hal seperti itu boleh nggak Pak? Biasanya kan ada kekhawatiran Pak, sementara mereka ini sebenarnya sifatnya tidak mengambil untung, cuman harus melaksanakan, tapi apakah itu kesalahan administrasi atau bagaimana? Itu boleh nggak Pak di dalam misalnya pemeriksaan di BPKP sendiri Pak? Atau ada solusi lain Pak bila terjadi hal itu? Atau kenapa bisa terjadi hal seperti itu juga Pak biasanya? Oke. Jadi pada dasarnya kan sebenarnya pembayaran dari uang negara atau daerah, keuangan negara atau keuangan daerah itu dapat dilakukan setelah disuplai barangnya. Ya. Jadi selesai dulu, baru kita bisa mengambil uangnya, pembayarannya. Tentu ada uang muka lah pasti. Iya. Nah, biasanya dalam beberapa kegiatan karena kita ada limitasi, limitasi berapa uang cash yang bisa dipegang oleh bendahara. Betul. Nah, biasanya kita tidak bisa memberikan semua orang pegang cash, gitu kan. Nah, contoh aja kalau kita mengadakan perjalanan keluar kota ya. Jadi kalau saat yang bersamaan stok kita kan 200 juta gitu ya. Sementara yang pergi bisa jadi 400 juta. Iya, banyak. Nah, itu biasanya itu pakai uang pribadi. Pribadi dulu. Gitu loh. Jadi atau kita pinjam dari koperasi ya. Nah, jadi sebenarnya bahwa yang dimaksud itu pemakaian uang itu sendiri memang terjadi. Gitu ya. Dan atau kita pakai pinjam uang saudara atau pinjam dari mana masih gitu ya. Mending itu masih Pak ya, diperbolehkan seperti itu Pak ya. Tapi kalau di luar negeri lebih keras lagi sebenarnya. Jadi kalau di luar negeri itu kalau kita ingin travel, official travel gitu, travel perjalanan dinas, itu tidak bisa dikasih uang muka. Tidak dikasih sama sekali. Kalau kita mau ngambil uang muka, dia harus pergi kepada tempat peminjaman. Nah, gitu ya. Jadi lembaga peminjaman, nah kemudian nanti kita akan di-charge bunganya. Ada fee lah ya. Iya. Fee ini ditambah dengan berapa yang kita pakai, itu akan dibebankan kepada budget kita. Oh gitu. Gitu loh. Jadi pada dasarnya memang
ini kita Indonesia masih baik gitu. Masih BPKP gitu ya, diberikan uang muka. Iya, diberikan ini kan. Tapi itu enggak diberikan dulu Pak. Ya. Walaupun memang fee-nya tidak dibebankan kita. Ya. Tapi dibebankan ke budgetnya kita. Ke budget kita Nah, jadi pilihan ke kita, kalau kita program kita banyak terus kita pakai uang muka terus, ya tentu akan ada konsekuensi. Iya, akan budget kita berkurang. Nah, oh. Itu isu case yang memang normal ya sering terjadi. Nah, memang dalam praktiknya pun ada yang case lainnya yang dimaksud dengan kita menggunakan uang karena adanya yang sifatnya darurat atau mendadak. Iya, mendarurat. Ya kan? Nih, Pak. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada regulasinya. Oh, ada, betul. Yang disebut sebagai belanja tidak terduga. Ya, BTT. Kan? BTT gitu ya. BTT tergantung alokasinya ya. Nah, memang biasanya dalam BTT itu kan yang dominan itu adalah kepala daerah. Jadi yang mengendalikan. Memang kalau bisa dibilang nih, katakanlah uangnya kepala daerah lah ya, kantongnya untuk emergensi dia gitu ya. Nah, biasa dipakai untuk kalau dua klausul. Ya, ada dua. Darurat atau mendesak gitu. Nah, kalau dalam kasusnya misalnya banjir gitu kan. Nah, jelas itu masuk dalam klausul darurat. Nah, biasanya ditetapkan juga oleh gubernur atau bupati wali kota ya. Kalau dia sifatnya mendesak itu tidak ada penetapan khusus ya kan. Oh, enggak ada. Tapi memang tiba-tiba katakan seperti sekarang lah. Kemarin Pak Fajar nanya, kan di Jakarta itu kan ada yang tidak jadi berangkat, ya enggak? Betul. Karena dia umroh ditipu. Nah, itu kan masalah citranya pemerintah daerah, gitu kan. Nah, terus bagaimana nih? Ya tentu bisa dong dengan uang bansos digunakan untuk mengongkosi mereka kembali ke base-nya kita di sini gitu ya. Nah, jadi yang kayak gitu tuh sudah sebenarnya cukup fleksibel lah ya pengaturan darurat sama mendesak tadi gitu ya. Nah, kalau kasusnya yang darurat biasanya kita bisa langsung tunjuk ya kayak kemarin pengalaman COVID gitu ya. Iya. Ya terus dia bahkan sebenarnya pembuktian harganya waktu COVID itu adanya si vendornya. Jadi bukan di PPK-nya gitu. Nah, karena itulah untuk nanti menjaga para PPK, kita melakukan yang disebut sebagai post audit. Nah, jadi kita istilahnya closing lah ya. Jadi audit tujuan tertentu biasanya kita lakukan. Nah, jadi kita close nanti. Nah, disitulah para auditornya akan masuk sampai kepada vendornya, suppliernya. Jadi vendor itu akan ditanya price yang kamu ajukan itu justifikasi dari mana. Jadi kayak buka-bukaan lah gitu ya. Iya, betul. Nah, itu dilakukan kegiatan yang namanya corrective action lah ya. Jadi dia juga harus mau dong, dan waktu dia menyuplai memang sudah diminta pernyataan bahwa kalau nanti diaudit ternyata kelebihan, dia harus mau mengembalikan. Gitu, ya. Oh, jadi sudah ada pala sebenarnya. Sudah ada aturannya. Nah, ini ada juga hal yang menarik Pak lagi. Mungkin boleh nggak Pak? Tadi kan kalau di luar negeri kita bisa pinjam dulu ke tempat pembiayaan ada keuangan. Kalau di Indonesia masih baik. Kemudian boleh nggak lagi lebih baik lagi nih Pak? Misalnya dikasih izin pinjam sama pihak swasta gitu Pak. Tapi kan biasanya kalau swasta agak rawan nih Pak. Artinya mungkin ada janji-janji nantinya kan. Atau misalnya sebuah proyek ini dibayar oleh, artinya mereka mau dibayar oleh swasta dulu misalnya begitu. Boleh nggak Pak istilahnya? Agak rawan nggak? Atau memang diperbolehkan dalam hal tertentu Pak? Ya memang itu mungkin yang dimaksud dengan belanja dari tadi yang BTT itu ya. Jadi BTT itu sepanjang dia terpenuhi klausulnya darurat maka dia akan boleh. Tapi kalau dia bukan darurat maka tidak bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang karena kita malas gitu ya membuat program terus kemudian kita bikin nantilah pas direvisi APBD. Kemudian kita main tunjuk saja terus mereka kerjakan. Nah, berakibat itu governance-nya jadi nggak bagus gitu. Nah, ini ketertiban dari mulai planning itu sangat penting. Nah, kebanyakan memang case-nya seperti ini gitu. Jadi case-nya karena kita tidak well plan gitu ya. Saudara kita atau teman kita terus disuruh mengerjakan sesuatu padahal sebenarnya budgetnya belum terpikirkan dan dari mana gitu budget itu gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau dalam klausulnya dia darurat dan dia mendesak itu bisa. Nah, jadi kembali kalau sifatnya dia program gitu ya, itu harus dikembalikan ke sistem budgeting kita. Betul, dari awal. Jadi lihat saja di sana ada nggak pos anggarannya. Terus kemudian
Kalau soal hanya masalah cash payment-nya gitu ya, kemudian ditalangi, tapi ternyata kontraknya sudah terjadi, sudah ini tuh nggak ada masalah kan? Nah, itu cuma masalah cash management gitu. Betul. Jadi harusnya memang kita lihat dulu akunnya ada nggak, sudah disahkan belum di DPRD atau di PR, terus ada DIPA-nya apa enggak gitu. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk bikin kegiatan, bikin program yang atau dikerjakan oleh vendor yang DIPA-nya pun tidak ada, DP-nya tidak ada. Gitu. Jelas. Oke Pak, kalau selama ini kan Pak untuk anggaran juga sepertinya misalnya nasional seperti COVID Pak contohnya. Nah ini kan yang dari awal itu kan cukup ramai jadi permintaan. Nah peran BPKP Kalsel sendiri untuk COVID ini sendiri gimana nih Pak kita pengawasannya Pak? Jadi memang COVID ini merubah secara radikal sistem audit dan juga sistem anggaran, lumayan, termasuk financial accountability kita, gitu ya. Itu merubah secara radikal ya. Betul. Jadi kalau dulu kan cenderung kita berstatus menunggu, pasif ya. Ya pasif. Nah di zamannya COVID kita dituntut untuk proaktif. Ya, proaktif. Nah kebetulan untuk mendorong supaya terjadi vaksinasi kan butuh anggaran dari daerah juga. Betul. Nah jadi kita strateginya strategi menyerang. Jadi bukan strategi defense gitu loh. Ya kalau dulu ada namanya di dalam internal auditor itu lines of defense. Jadi kita dipromot seperti itu. Jadi nunggu ini. Kita itu adalah line ketiga diajarkan gitu ya. Bahwa line pertama itu yang taking risk, yang harusnya responsible adalah yang punya bisnis proses, yang divisi-divisinya gitu. Yang punya services gitu kan. OPD-nya lah. Ada line kedua, satgas, ada unit manajemen resiko gitu kan. Kita line ketiga gitu. Tapi kalau sekarang pun udah dirubah, namanya bukan lagi lines of defense, tapi lines of model gitu loh, LOM. Jadi kita tuh cuma dianggap sebagai framework, maksudnya apa? Kita nggak bisa memisahkan diri dari mereka, gitu. Jadi kita tidak bisa berasumsi hanya pendekatannya defensif, gitu loh. Itulah harus aktif gitu. Jadi makanya BPKP itu di-push dari pimpinan kepala BPKP Pak Ate itu, kita wajib untuk memberikan atensi kepada kepala daerah, ya. Dan kemudian kepala BPKP juga minta tuh kita benar-benar punya value. Makanya di BPKP sekarang dikenalkan adanya agenda pengawasan pemerintah daerah. Jadi kita punya agenda pengawasan pemerintah, APP, kemudian kita agenda pengawasan pemerintah daerah. Jadi kita itu dikompetisikan. Nah, jadi tahun lalu kita mengaudit satu soal kegiatan reboisasi atau namanya sekarang lahan kritis. Lahan kritis ya. Kedua pajak air permukaan gitu. Nah, pajak air permukaan lahan kritis, pajak air permukaan sama yang sekarang reklamasi. Jadi itu kita sudah selesaikan gitu ya. Jadi kita kasih feeding lah gitu. Dia Pak, selain kan ini tadi ada MTQ, COVID, juga ada beberapa audit lain nggak Pak, yang istilahnya yang cukup menjadi perhatian besar di Kalimantan Selatan khususnya Pak? Ya kalau di Kalimantan Selatan tentu banyak kita diminta untuk melakukan P3D yang baru ya. Jadi kemarin tuh Inpres 2022 kita diminta untuk mengawal. Program itu peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Percepatan lagi ramai nih Pak ya. Percepatan peningkatan penggunaan produksi sesuai himbauan Presiden ini Pak ya. Betul. Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022. Percepatannya. Jadi BPKP itu menjaga bagaimana instruksi ini, program ini jalan. Jadi sebenarnya bungkusnya ini adalah bagaimana menjaga atau mengembangkan sustainability daerah dan juga nasional secara fiskal dan juga industri. Jadi sebenarnya fiskal, industri, sustainability. Jadi supaya kita mandiri secara fiskal dan juga secara industrinya. Nah, didorong dengan peningkatan ini. Nah, dalam bahasa gampangnya adalah bangga buatan Indonesia gitu. Nah, di sana ditargetkan harus 40% lah ya, itu dia digunakan betul-betul untuk UKM, hasil produksi dalam negeri gitu kan. Jadi Pak,
bicaranya BPKP ini sekarang ini banyak banget nih Pak kalau dilihat pekerjaan ini kalau dilihat ini nggak ada stopnya nih kerjanya nih Pak jadinya kasarnya Pak. Oh iya, kita memang cukup overload ya, overload dan juga memang ya tentu dengan satu sisi rewardnya belum kali. Kalau dilihat dari skema tadi Pak, ini kan banyak sekali nih Pak dari apa? Ada vaksinasi juga, kemudian P3DN daerah, pengendalian inflasi yang Bapak jelaskan tadi, kemudian kesiapan MTQ, Pak. Termasuk ini Pak, untuk BLT, BBM, BBM. Iya, kemudian, jadi kalau yang namanya bansos kita udah langganan. jadi pengawalan bansos itu sudah langganan. Kan bansosnya banyak jenisnya. Iya, banyak ini kan bansos Pak. Ada BSO, ada BLT UMKM, ada PKH, dulu kan. Jadi ya berkembang terus lah. Kita melakukan pengawasan terhadap itu. Mudah-mudahan tetap sehat ini Pak orang-orang. Mungkin kita akan melihat lagi banyak pekerjaan BPKP yang lain selain dijelaskan Bapak tadi. Kita jeda iklan berikut dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan Bapak Rudi Harahap, Kepala BPKP Kalimantan Selatan, dan kita terus sambung Pak. Ini kan banyak ceritanya menarik Pak. Yang untuk bantuan tadi kan masih penasaran kita kan, dan lagi tren juga nih kan, lagi disalurkan malah nih Pak kan, dari ada yang BSU, ada yang BLT, BBM, kemudian ya BLT apa yang bantuan langsung kan banyak nih Pak. Nah ini BPKP sendiri gimana nih Pak? Jadi untuk bantuan ini ya, kalau waktu zaman COVID kan kita sudah dapat kebijakan dari pusat, terus di daerah lambat. Ya betul. Beberapa dikucurkan lewat misalnya kantor pos. Ya, kantor pos. Beberapa lewat bank, beberapa lewat bulog. Kalau dia yang beras. Kan gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu, waktu tahun lalu itu kita turun bukan sekedar mengawasi, tapi mendorong supaya jangan telat. Oh ya betul. Gitu. Kenapa ini perlu sekali jangan telat? Karena kita work from home tadi, orang tidak kemana-mana, tidak bisa kemana-mana, kan ada konsekuensi mereka tidak bisa makan. Akhirnya terjadi rush sosial. Nah, kita menjaga di sana, akhirnya kita datang ke tempat-tempat itu memastikan bahwa ini sudah dikucurkan. Jadi kita mau monitor sampai achievement-nya, berapa persen targetnya. Nah, kemudian kita juga mengawasi sisi ketepatannya, gitu kan. Jadi selain apa tadi to protect tadi kan, bagaimana to create gitu kan. Jadi kita mengawasi bagaimana tepat sasaran, gitu kan, tepat waktu, gitu kan, tepat jumlah. Jadi 3 indikator itu yang kita jadikan acuan. Gitu. Banyak kerjaannya Pak jadi. Banyak kerjaannya. Bukan, padahal kan kasarnya nih Pak, padahal kan sudah tersalurkan, ya udah nih sebenarnya kasarnya nih Pak, tapi Bapak juga harus memperhatikan nih tepat nggak, kemudian waktunya pas nggak ini. Masalahnya ini dampak sosialnya tadi ya bahaya juga nih. Iya, karena kalau tidak tepat sasaran malah menimbulkan gejolak baru. Kan? Jadi tadinya kita harapkan ke orang miskin, orang-orang yang menganggur gitu kan. Iya, karena terdampak tadi. Nyampe ke orang kaya gitu kan. Nanti kan mereka jadi gejolak nih. Akan demo gitu kan. Nah, jadi tugas kita mengawal itu, dan dari pengalaman tahun lalu ke yang baru ini ada progres. Jadi kita lihat bahwa sekarang ya untuk inclusion error-nya, jadi salah memasukkan itu malah kecil. Jadi karena mungkin orang sudah lebih berhati-hati, dia berusaha bagaimana jangan masuk lah gitu kan, kalau nanti malah jadi saya dikira sengaja kan gitu, kalau dia sudah nggak layak gitu kan. Betul. Nah, yang kita temukan malah menarik sekarang inclusion error gitu loh. Jadi malah BPKP memberitahu ini dulu yang harusnya diberikan tapi belum diberikan kan, malah. Nah, bisa jadi yang mengimplementasikan manajemen itu takut-takut untuk memasukkan itu gitu loh. Jadi mereka cenderung menghindari. Ada kehati-hatian mereka. Itu. Tapi ada sisi positif juga nih Pak ya. Ada positif. Agak hati-hati mereka. Iya, tapi juga akhirnya juga harus memastikan bahwa ini karena ada target penyerapan gitu kan. Ada target kinerja dan gitu. Malah dari BPKP nih agak nge-push. Kenapa belum disalurkan ini? Kita bikin list. Kemarin lumayan juga, cukup besar
besar ya. Kalau dulu kan Pak disalurkan, tapi Ya. banyak salah tepat sasaran. Iya. Sekarang dari BPKP, loh kok ini belum malah. Itu kan. Karena Ya, ini. ya. Pak, Terus tapi- kemudian perubahan berikutnya lagi ya. Dulu kalau DTKS itu data apa namanya kesejahteraan sosialnya itu kita biasanya data terpadu kesejahteraan sosial DTKS itu yang punya Kemsos itu tiap tahun baru diupdate. Oh. Sekarang itu hampir tiap bulan Oh, dan sudah sesuai dengan kebutuhan. sudah terbiasa Sudah nih. terbiasa. Ya, di masing-masing kabupaten kota itu akhirnya menjadi culture mereka gitu ya. Memang bukan di entry di provinsi kan. Ya. Nah, kemudian ada pendamping-pendamping. Itu juga diukur performanya, kinerjanya. Jadi kan banyak pendamping PKH, pendamping PKH, ini gitu ya. Iya, betul. Bansos ini itu mereka dikerahkan dan harus dipastikan datanya memang terupdate terus. Tapi untuk di Kalimantan Selatan sendiri Pak sampai saat ini lumayan sudah bagus Pak kita. Ya, itu saya lihat contohnya tadi kan di grafik itu ada seratusan saja yang ada cuma 4 yang kita tangkap dari beberapa sampel yang memang dia inclusion error ya. Iya. Jadi harusnya nggak masuk nih gitu kan. Iya. Tapi ada seratusan yang harusnya masuk nih gitu kan. Nah, gitu. Malah yang terjadi seperti itu tadi Iya, Pak ya, bukan sudah malah salah sasarannya tapi mereka lebih kehati-hatiannya menahan dulu gitu ya. Iya. Tapi tinggal Iya, targetnya. waktu tempat juga kemarin kan pengalaman ketika dikerahkan dari anggarannya TNI sama Polri kan. Nggih. Oh, itu kan juga sama ternyata. Iya. Datanya sama gitu. Nah, akhirnya Iya. dihitung ulang, akhirnya dikembalikan beberapa. Cukup berat juga sih ke Cukup TNI berat Polri-nya ini. ya. Nggih. Pak, ini kalau melihat tugasnya BPKP ini kan kalau kita lihat nih Pak berat nih Pak. Kemudian mungkin pastilah hampir saya agak yakin nih Pak bahwa personelnya kayaknya kurang nih Pak. Nah, sekarang ini ngakalinya Bapak gimana nih Pak? Istilahnya mungkin dengan beban seberat ini gimana nih ngerjain bagi-bagi waktunya sama anak buah personel yang ada nih Pak? Jadi kalau secara besar dulu Pak ya. Iya. Kalau secara besar tuh kan kita jelas kolaborasi internal dengan pusat. Iya, ya. Nah, kemudian di daerah itu kita berkolaborasi dengan inspektorat. Ya, jadi tidak semua penugasan itu harus kita dong. dikerjain Ya, langsung contohnya ini. untuk yang sekarang soal pengawasan vaksin. Ya, nah vaksinasi. Kan baru-baru ini kita ngitung berapa vaksin yang kadaluarsa. Ya. Nah, itu mengerahkan semua unsur. Jadi Oke. dari mulai Irwasda, Irdam, Iya, kalau iya, di iya. rumah sakitnya Betul. TNI Polri kan Ada Irwas sama Irdam. Nah, kemudian kalau yang pemerintah daerah itu kita kerahkan inspektoratnya. Nah, itu mereka melakukan audit berdasarkan standar kita yang kita buat pedomannya. Nah, kemudian mereka mensubmit report. Nah, dari report ini kita bikin kompilasi untuk disubmit ke pusat, gitu loh. Jadi artinya kolaborasi jalan. Nah, begitu juga dalam pengawasan P3DN. Ya. P3DN ini juga kita sekarang sedang jalan nih. Negeri. Kita ada 14 pemerintah daerah. Jadi yang diambil oleh BPKP murni dan join dengan ada yang inspektorat diambil itu murni 4. Ada yang diambil murni Pak ya? Sisanya itu dilepas langsung. 9 itu ke inspektorat masing-masing. Jadi mereka tinggal submit. Nanti kita guidance pedomannya. Kita bikin call meeting. Sekarang ada Zoom kan? Iya, ada Zoom. Mesti kumpul kan? Iya, jadi standarnya begini, pedomannya begini, nanti submissionnya begini gitu ya. Nah, itu hubungan BPKP dengan keluarga. Jadi sebagai auditor kita satu set lah ya. Iya, betul. Nah, kemudian kalau di internal saya biasanya saya cross antar divisinya jalan gitu. Betul. Jadi kami nyebutnya kan koordinator pengawasan. Itu koordinator pengawasan itu bagaimana tidak ego dengan selalu dengan divisinya dia. Iya, gitu. betul. Jadi dia harus kalau ini overload dibantuin sama yang dong. gitu. Ini jangan nih tugasnya ini sana kerjain aja gitu loh. Nah, biasanya saya tiap minggu tuh ada Senin tuh punya apel. Jadi kita punya apel mingguan karena kita wajib kan upacara tiap sekarang ASN itu wajib upacara tiap Senin pagi. Nah, sambil kita apel seperti doa bersama lah ya. Nah, di sana juga kita briefing. Nah, kita diskusi. Jadi setelah keluaran diskusi tadi tidak lagi terjadi gosip-gosipan. Jadi fokus pekerjaan selama seminggu. Betul. Nanti ketemu lagi. Ketemu seminggu lagi. Depan lagi gitu loh. Jadi lama-lama dia akan menjadi performance base gitu loh. Iya, betul. Jadi sudah profesional terbiasa. gitu loh. Sudah terbiasa mereka Pak ya. Iya. Pak, yang jadi kendala nih Pak mungkin Pak ya, tapi ini kan biasanya kebijakannya kan kepala daerah nih Pak. Ini udah kasarnya Bapak udah melatih nih orang inspektorat juga karena ini kerjaan ini nggak bisa diganti beberapa istilahnya secepat gitu loh.
ambil ini pindah ke sana kan ini nggak bisa ini udah dilatih berapa tahun harus di. Nah, biasanya kan yang agak rawan nih kan Pak, yang sudah jadi ini mau dipindah gitu loh Pak. Ini gimana? Kalau ada masukan nggak Pak dengan kepala daerahnya atau bagaimana nih Pak? Atau bagaimana nih Pak? Kalau kasus di Kalimantan Selatan nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak Pak lah. Bagaimanapun kita harus memahami karir plan-nya di organisasi, Betul. di swasta itu, di BUMN itu kebanyakan memang yang jadi leader itu dari internal auditor. Betul. Nah, BRI misalnya, contoh nih, kita sebut aja nama bank aja. Iya, betul Pak. BRI itu kalau mau jadi kepala cabang, dia harus pernah di internal audit. Kebetulan kakak saya kan di BRI gitu ya. Dia pernah dimasukkan di internal audit gitu loh. Nah, jadi ada sisi bagusnya bahwa yang tadinya dia di internal audit menjadi di kepala dinas. Nah, Bu Yul di Tanah Bumbu gitu ya. Karirnya sebenarnya dari inspektorat, terus jadi kepala dinas di apa namanya? Pertanian gitu ya. Ini Pak. Terus kemudian kembali masuk lagi ke inspektorat lagi gitu kan. Jadi karir plan-nya begitu. Nah, kita memang bagaimana menjaga sustainability daripada SDM tadi lewat sertifikasi. Oh, ada Bang. Jadi kita punya program sertifikasi. Jadi kalau untuk yang chief, yang kepala inspekturnya inspekturnya itu dipersyaratkan sekarang punya namanya Chief Government Chief Audit Executive, gitu kan? Certified Government Chief Audit Executive. Jadi kepala daerah sendiri tidak bisa sembarangan nih Pak ya? Ya. Ngangkat dia, aku pokoknya maunya ini. Kalau tidak ada sertifikatnya tadi nggak bisa. Bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Betul. Jadi pantasnya, pantasnya begitulah ya. Pantasnya begitu. Tapi yang jelas mereka punya sertifikat Pak. Betul. Contohnya Pak Kajati kita, Pak Mukri. Iya, Pak Mukri. Itu dulu kan di inspekturnya Kejagung, ya. Dia punya itu punya Pak. Certified gitu loh, Certified Government Chief Audit Executive. Gitu. Tapi kelebihan orang audit nih Pak, mereka juga bisa jadi pemimpin jadinya ya. Ya memang sudah disiapkan juga suratannya. Karena dia paham overall bisnisnya, gitu. Jadi sangat beruntunglah kalau organisasi yang diletakkan di audit. Jangan bersedih hati nih Pak lah. Jangan bersedih hati. Karena ada kemungkinan mereka disiapkan jadi pemimpin. Yang penting kita harus punya turnover manajemennya gitu ya. Di mana organisasi yang bagus selalu isu tentang SDM perpindahan itu akan terjadi gitu. Berarti kepala daerahnya juga harus jeli nih Pak ya. Harusnya. Dan siap-siap kalau memang akan memindahkan, mengganti, itu sudah berkoordinasi dengan BPKP untuk ini gimana trainingnya Pak. Betul. Saya mau pindahkan. Biasanya BPKP punya ini Pak. Oh ada Pak ya. Betul. Kebetulan kita punya budget dari EDB ya. Itu memberikan pelatihan di Bogor. Jadi seperti terakhir kalau nggak salah kami ngundang dari HST ya, Hulu Sungai Tengah itu karena kita pengen kembangin secara serius. Betul. Pak Bupatinya Aulia tuh kita kirim gitu. Kalau Pak Dayan inspektur kita yang provinsi kan sudah CGCAE tuh. Betul. Bu Kencana itu inspektur di Banjar itu sudah. Kemudian yang di Bu Vivi di sekretarisnya di Tanah Laut itu juga CGCAE, bahkan Irbannya juga ada yang CGCAE gitu. Alhamdulillah ini ada sudah beberapa dari pegawai pemerintah daerah yang sudah mumpuni Pak ya. Untuk yang kepalanya, pimpinannya. Iya betul Pak. Sedangkan yang di bawahnya, mereka punya sertifikasi namanya auditor media. Jadi auditor media, terus di bawahnya auditor muda, di bawahnya lagi pertama gitu ya. Jadi ada lagi yang untuk diploma itu disebut auditor pelaksana gitu. Jadi sudah punya karir plan gitu. Ini harapannya jangan terlalu diinikan, tapi mereka bukan tidak mampu jadi pemimpin juga nih ya. Bukan khusus auditor aja mereka jadinya. Iya. Jadi dari banyak auditor media kita itu menjadi chief gitu ya. Jadi ya tentu dia jadi berkembang kan. Betul Pak. Gitu. Dan saya lihat sangat bermanfaat. Contoh dengan Pak Sutikno, inspektur yang di Balangan Pak. Betul. Itu kan Pak Tikno sekdanya kan. Itu bekas inspektur. Nah, analitikalnya ketahuan bagus gitu loh. Iya, betul. Dan saya lihat sangat tepat sekali ketika Pak Bupatinya memilih itu Pak ya. Oh, jadi jangan bersedih nih orang auditor ini kan. Bisa jadi tapi harus kepala daerahnya juga harus jeli nih Pak melihat Pak ya kemampuan mereka dalam hal pengawasan juga mereka. Oh iya. Pak, kalau pengawasan keuangan dan pembangunan ini Pak kan sering kali juga Pak berhubungan dengan diperlukan kali oleh
pelaku hukum, Pak. Artinya orang yang bersentuhan dengan bidang hukum nih, Pak. Ya. Biasanya kan pihak kepolisian, kemudian kejaksaan seringkali nunggu dulu dari BPKP ini berhitung. Ada nggak, Pak, dari orang hukum sendiri kita ya istilahnya diajarin juga, Pak, istilahnya untuk yang jangan menunggu banget gitu dengan BPKP, artinya untuk ngitung-ngitung. Memang kan yang mengesahkan orang BPKP. Ya. Ada nggak, Pak, sudah mulai? Jadi sebenarnya penegak hukum itu jaksa penyelidik, jaksa intel ya, jaksa penyidik, jaksa penuntut, kemudian itu bisa menggunakan ahli manapun untuk menghitung kerugian keuangan negara. Ya? Bisa. Jadi bisa menggunakan BPK, bisa BPKP, bisa akuntan publik, bisa akuntan publik juga. Bahkan bisa juga dari akademisi ya. Bisa. Nah, tinggal memang bagaimana para pihak yang kita panggil tadi yang menjadi ahli itu memang sudah melalui jenjang pelatihannya. Oh, ada juga. Jadi ada sertifikasinya gitu loh. Jadi contohnya certified fraud audit gitu, CFRA ya kan, atau kalau di luar negeri namanya certified fraud examiner ya, itu biasa dipanggil untuk memberikan keterangan dia sebagai kasus-kasus tadi gitu. Jadi cuma memang melatih mereka tidak mudah. Dan kemudian kebanyakan butuh waktu lama gitu. Nah, sekarang contoh di teman-teman BPK itu sekarang sedang mengembangkan investigative audit task force. Jadi di perwakilan BPK Kalimantan Selatan, kalau nanti APH butuh tidak mesti dibawa ke BPK. Iya, gitu maksud saya, Pak. Kan? Jadi kita biasa aja gitu. Kalau di tempat lain overload juga kita bisa ngatur. Atau yang paling gampang kadang-kadang konflik kepentingan. Ya. Jadi memang kita diauditkan, dijaga. Kalau memang ada konflik kepentingan, kita nggak terlibat lah gitu ya. Jadi contoh kasusnya inspektorat lah gitu ya. Sering misalnya jaksanya menganggap mungkin lebih dalam case ini cocoknya dipakai yang pemberi keterangan ahlinya di sini gitu loh. Iya, betul. Wah, ini nggak terasa, Pak, kita hampir 1 jam dan mungkin sebenarnya lebih banyak lagi yang perlu dibicarakan ini, Pak. Tapi di penghujung acara ini, Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk pendengar Bitalk Banjarmasin Post bicara apa saja di secara live ini, Pak. Silakan, Pak. Jadi sebagai penutup tentu BPKP memang sudah menjadi kebijakan dari Kepala BPKP Pak Ateh itu untuk kita lebih memberikan value kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita ya. Nah, kami tentu mengharapkan bahwa dari masyarakat juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran, ide-ide ya kepada kami, dan juga tentu bagaimana tetap prinsipnya adalah integritas sangat penting. Jadi bagaimana profesionalisme itu, integritas harus dijaga kalau kita mau bikin profesional gitu ya. Nah, khusus untuk pemerintah daerah di Kalimantan Selatan atau instansi-instansi yang ada di Kalimantan Selatan itu, nah kita harus sama-sama menjaga bagaimana kita memberikan manfaat kepada daerah kita. Jadi kalau di BPKP ada namanya hadir bermanfaat, kemudian kian bermakna. Oke, pemirsa, kita akhirnya cukup waktu dengan Bapak Rudi Harahap, dan kami berharap Pak Rudi tidak bosan-bosan, Pak, ke Banjarmasin Post, mungkin dalam bukan hanya di studio, mungkin juga bagi teman-teman di media cetak maupun online juga nanti menjadikan narasumber, Pak. Biasanya mudah-mudahan bisa dibantu, dan kami sangat berterima kasih sekali kehadiran Bapak di sini, bukan yang pertama, dan mungkin siapa tahu Bapak ada di luar daerah dan memang kami perlukan, kami juga siap menghubungi Bapak, Pak. Siap. Terima kasih perhatian Anda, pemirsa. Assalamualaikum.